Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4452 sampai bab 4454. Biar aku coba. Chen Ping memegang pedang pemotong naga dan perlahan menaiki tangga. Tuan Chen, saya khawatir Anda tidak bisa. Saya bahkan tidak bisa melanggar larangan ini. Chen Biking berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa melanggar larangan ini, saya tidak akan terluka. Chen Ping tersenyum tipis dan kemudian menaiki tangga. Karena Chen Ping bukanlah orang yang menekan, bahkan jika dia menaiki tangga, dia tidak dapat memicu larangan. Kalian naiklah duluan. Setelah kalian naik, jangan bergerak, tunggu saya untuk melanggar larangan kali ini. Chen Ping memberitahu Jiyun dan yang lainnya untuk naik ke lantai 4 terlebih dahulu. Dia ingin melanggar larangan di lantai 3 dan 4. Kalau begitu, Chen Biking akan bisa naik ke lantai 4. Adapun cara meninggalkan menara ini, Chen Ping sedang memikirkan sebuah cara. Jiyun dan beberapa orang lainnya mengangguk lalu naik ke lantai 4. Sementara Chen Ping berkata kepada Chen Biking, Nona King, Anda memicu larangan, saya akan melanggarnya. Bagus. Chen Biking mengangguk, lalu perlahan menaiki tangga. Tepat setelah Chen Biking melangkah ke tangga, dengan suara berdengung, cahaya putih muncul, diikuti oleh rune misterius kecil yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di sekitarnya. Rune misterius ini memancarkan kekuatan aneh, langsung mengirim Chen Biking terbang keluar. Melihat ini, Chen Ping dengan keras mengayunkan telapak tangannya. Dan saat dia mengayunkan telapak tangannya, rune formasi juga muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, telapak tangan Chen Ping menampar di atas formasi terlarang itu, dan kedua rune itu mulai menghasilkan konfrontasi yang hebat. Kehampaan bergetar. Chen Biking menyaksikan dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping, seorang kultivator alam pengangkutan, mampu melawan formasi terlarang di dalam menara ini. Namun, saat Chen Ping menghancurkan formasi terlarang itu, Jiyun dan yang lainnya yang telah naik ke lantai 4 tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Hanya untuk melihat bahwa lantai 4 itu dipenuhi dengan harta karun yang semuanya memancarkan cahaya ilahi dan sekilas jelas bahwa mereka bukanlah makhluk fana. Begitu banyak harta karun Lin Keting berkata dengan mata berbinar. Tuan Chen berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kita memindahkannya begitu saja. Jiyun mengingatkan Lin Keting, dia takut Lin Keting akan berlari untuk mengambil harta karun itu secara diam-diam. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi dan mengambilnya. Meskipun harta karun ini bagus, itu tidak sepadan dengan risikonya. Kata Lin Keting. Lin Keting tidak bodoh, dia tahu bahwa menara ini penuh dengan bahaya. Jika dia mengorbankan nyawanya demi harta karun ini, itu tidak akan sepadan. Hidupnya jauh lebih berharga daripada harta karun ini. Baguslah kalau begitu, Jiyun mengangguk. Namun, begitu kata-kata Jiyun terucap, tiba-tiba ada sosok yang berlari ke arah harta karun itu. Ternyata itu adalah binatang petir itu. Orang ini sudah lama tidak bisa menahan diri ketika melihat harta karun itu. Dia mengikuti Chen Ping dan yang lainnya agar bisa menemukan harta karun itu.
Sekarang kesempatan itu ada di depannya, dan Chen Ping masih belum ada di sana. Dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun itu dan melarikan diri. Sudah terlambat bagi Jiyun dan yang lainnya untuk menghentikannya. Hanya untuk melihat binatang petir itu meraih harta karun, tetapi tepat pada saat menyentuh harta karun itu, binatang petir itu sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya langsung menjadi tidak sedap dipandang, dan seluruh tubuhnya terbungkus kekuatan. "Selamatkan aku, selamatkan aku." Binatang petir itu berteriak minta tolong ke arah Jiyun dan yang lainnya dengan ketakutan. Tetapi tidak ada yang bergerak. Lagi pula, mereka tidak memiliki persahabatan setelah binatang petir itu. Dan karena orang ini ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebut harta karun itu, tentu saja Jiyun dan yang lainnya tidak akan turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Hanya pilar cahaya yang terlihat mengenai binatang petir itu, dan tubuh binatang petir itu tiba-tiba hancur berkeping-keping inci demi inci. Setelah beberapa saat, binatang petir itu langsung menghilang, wujud ilahinya padam. Jiyun dan yang lainnya juga terkejut saat menyaksikan pemandangan ini. Baru saja, jika salah satu dari mereka pergi untuk mendapatkan harta karun itu, mungkin hasilnya juga seperti ini. Terlalu mengerikan. Kekuatan semacam itu, yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya, dapat langsung membuat seorang kultivator alam Mahayana seperti binatang petir itu lenyap dalam asap. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Jiyun dan yang lainnya tidak berani bergerak, mereka hanya bisa tinggal dan menunggu Chen Ping. Dan pada saat ini, Chen Ping berusaha keras untuk menghancurkan formasi terlarang itu, keringat sudah terlihat di dahinya. "Tuan Chen, jika tidak berhasil, Anda seharusnya tidak mencoba lagi. Saya sudah di sini selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa dengan ini." Melihat Chen Ping berjuang keras, Chen Biking berkata, "Jangan khawatir, saya akan bisa menerobos." Saat Chen Ping selesai berbicara, sebuah mata langsung muncul di dahinya. Segera setelah itu, mata dunia bawah surgawi terbuka, dan formasi terlarang itu muncul utuh di depan Chen Ping. Ada beberapa rune formasi di atas formasi yang belum pernah dilihat Chen Ping sebelumnya, dan mereka tampak sedikit lebih rumit daripada pola ilahi yang telah dipelajarinya. Namun, Chen Ping tahu bahwa semua hukum kembali ke akarnya, bahkan jika itu adalah rune formasi yang rumit. Pada akhirnya, semua perubahan tidak akan sama, dan akan ada mata formasi untuk mengendalikannya pada akhirnya. Dan pasti ada cara untuk menyediakan energi bagi formasi tersebut. Jika tidak, formasi tersebut tidak akan dapat berjalan dan memulai sendiri. Memikirkan hal ini, Chen Ping melihat sekeliling. Ketika mata Chen Ping mendarat di tangga itu, tiba-tiba ada cahaya di depan matanya. Hanya untuk melihat bahwa di bawah mata dunia bawah surgawi Chen Ping, tangga itu telah berubah menjadi warna merah marun. Ini membuktikan bahwa tangga ini memiliki keberadaan energi. Mata dunia bawah surgawi Chen Ping memandang kehampaan sebagai bagian yang abu-abu dan berawan. Kemunculan warna merah marun yang tiba-tiba ini berarti bahwa tangga ini bukanlah hal yang biasa. Kelompokan terjauh dari formasi terlarang itu semuanya bergantung pada energi yang disalurkan melalui tangga ini. "Nona King, Anda menjauhlah beberapa langkah," kata Chen Ping kepada Chen Biking. Chen Biking mengangguk lalu mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Hanya melihat Chen Ping mengeluarkan pedang pemotong naga, diikuti oleh ledakan cahaya keemasan. Pedang itu memotong dan langsung memotong tangga itu, dan tangga itu, yang tampak sangat biasa, runtuh pada saat ini. Tubuh Chen Ping juga jatuh dari tangga. Pada saat ini,
Tidak ada lagi anak tangga yang menghubungkan lantai 3 dan 4. Chen Biking tidak mengerti mengapa Chen Ping memotong anak tangga, jadi dia bertanya dengan bingung, "Tuan Chen, apa yang Anda lakukan dengan memotong anak tangga?" Dengan memotong tangga ini, formasi itu secara alami akan rusak. Jika Anda tidak percaya padaku, ikuti aku ke lantai 4 dan lihatlah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya melompat dan langsung pergi ke lantai 4. Chen Biking penuh dengan keraguan, tetapi masih mengikuti dengan lompatan. Di bawah kekhawatirannya, secara mengejutkan, dia juga mencapai lantai 4 dan tidak terhalang penyumbatan formasi. Kali ini, Chen Biking dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia meninggalkan lantai 3 di sini. Melihat Chen Ping dan Chen Biking datang, Ji Yun dan yang lainnya bergegas menyambut mereka. Di mana binatang petir itu? Chen Ping tidak melihat sosok binatang petir itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang petir itu ingin merebut harta karun itu, tetapi akhirnya terkena kekuatan dahsyat yang langsung membuatnya terbang ke dalam debu. Ji Yun berkata dengan jujur. "Apa?" Chen Ping terkejut. Untuk mengetahui bahwa binatang petir itu adalah alam Mahayana, pada akhirnya kekuatan mengerikan macam apa yang bisa membuat seorang kultivator alam Mahayana lenyap dalam asap dengan satu pukulan? Pada saat ini, tatapan Chen Ping juga tertarik oleh harta karun di dalam lantai 4 yang semuanya memancarkan cahaya dan tidak fana pada pandangan pertama. "Nona King, apa situasi ini?" Chen Ping bertanya. Chen Biking juga menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Aku juga belum datang ke sini. Biar aku yang bertanya padanya untukmu." Setelah mengatakan itu, Chen Biking melangkah maju 2 kali, lalu berteriak ke arah aula 4 lantai yang kosong, "Si hitam tua, si hitam tua." Setelah berteriak 2 kali, dia hanya melihat seorang pria kuat seperti menara besi dengan tubuh gelap muncul, dan pria kuat itu juga mengenakan baju besi hitam seperti sisik. Setelah melihat Chen Biking, pria kekar itu sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu adalah Xiao Qing dari tingkat ketiga." "Ya, ini aku." Chen Biking mengangguk. Meskipun kedua belah pihak belum bertemu, suara kedua belah pihak masih bisa saling terdengar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Bagaimana ini mungkin? Wajah Old Black penuh dengan keterkejutan saat dia bertanya dengan tidak percaya. "Formasi terlarang telah hancur, jadi aku yang naik." Chen Biking berkata dengan jujur. Setelah mendengar bahwa formasi terlarang telah hancur, Old Black langsung menjadi sangat bersemangat, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meroket. Ledakan. Hanya untuk melihat Old Black itu meletus dengan aura penghancur surga, menyebabkan seluruh menara tampak berguncang, diikuti oleh cahaya hitam langsung menuju lantai 5. Tetapi saat berikutnya, disertai dengan formasi besar berwarna darah yang menyapu, langsung menekan cahaya hitam itu kembali. Old Black berteriak dengan marah dan menyerbu ke lantai 5 lagi, lalu ditekan dengan cara yang sama dan jatuh dengan keras ke tanah. Seperti ini beberapa kali berturut-turut, Old Black ditekan dan tidak bisa menyerbu ke lantai 5. "Tuan Chen, apa yang dilakukan orang ini?" Ji Yun bertanya dengan bingung. Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Apakah dia gila?" Chen Biking juga menatap pria tua berkulit hitam itu dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. "Little King, kau berani berbohong padaku? Di mana formasi itu hancur?" Pria tua berkulit hitam menatap Chen Biking dengan marah. Dia merasa tertipu. Mendengar pria tua berkulit hitam berkata demikian, orang banyak itu langsung terdiam.
Orang ini mengira formasi itu hancur sehingga dia bisa pergi ke menara. Chen Biking terdiam. Pria tua berkulit hitam, "Aku mengatakan bahwa formasi di levelku hancur. Aku tidak mengatakan bahwa levelmu juga hancur." Kau terburu-buru tanpa bertanya. Apakah otakmu diumpankan ke anjing? Kau. Pria tua berkulit hitam langsung terdiam. Beberapa orang Chen Ping menatap pria tua berkulit hitam itu, juga menangis dan tertawa. Benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini berkultivasi selama 10.000 tahun. Dengan IQ ini, sepertinya itu sama sekali tidak sesuai dengan kekuatannya. Kamu juga hancurkan lapisan milikku ini. Aku akan pergi ke menara, si tua hitam berkata kepada Chen Biking. Aku tidak bisa menghancurkannya, jawab Chen Biking. Sial, kamu masih bisa membodohiku? Kamu tidak. Aku tidak menghancurkan formasi terlarang. Tuan Chen lah yang membantu menghancurkannya. Chen Biking tidak menunggu si tua hitam itu selesai berbicara. Dia buru-buru menunjuk Chen Ping dan berkata, dia tahu bahwa si tua hitam ini tidak punya banyak otak, jadi dia harus mengatakannya dengan jelas. Baru pada saat inilah si tua hitam menyadari kehadiran Chen Ping dan mengabaikan mereka pada awalnya. Setelah menilai Chen Ping dan yang lainnya, si tua hitam tertawa dingin dan berkata, "Si hijau kecil, apakah kamu berbohong padaku? Bocah nakal dari alam pengangkutan hanyalah bocah nakal. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan formasi terlarang di dalam menara ini? Aku yang tua ini bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Aku bahkan tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkannya?" Si tua hitam jelas tidak mempercayainya. Dia pikir Chen Biking berbohong padanya. Percaya atau tidak, bagaimanapun, aku sudah bilang padamu, jika kau memohon pada Tuan Chen sekarang, dia mungkin bisa membantumu menghancurkan formasi terlarang itu. Chen Biking berkata dengan acuh tak acuh. Melihat nada bicara Chen Biking, si tua hitam menatap Chen Ping, lalu mengaitkan tangannya dan berkata, "Nak, bantu aku menghancurkan formasi ini. Aku tidak akan membunuhmu. Jika kau tidak bisa menghancurkannya, aku akan membiarkan jiwamu binasa." Chen Ping membeku, agak tidak percaya. Apakah ini sikap memohon yang menyebalkan? Ketika Chen Biking mendengar ini, dia juga ingin mengutuk. Apa yang dipikirkan otak orang ini? Hanya memohon seperti ini? Hahaha, si tua hitam, dasar otak babi. Dengan sikap memohon seperti ini, bahkan ayahmu tidak akan membantumu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari lantai 5. Ada ejekan dalam suara itu, mengumpat wajah si tua hitam hingga memerah. Kali ini, wajah si tua hitam menjadi hitam dan merah. "Bocah kecil, saat aku sampai di lantai 5, aku pasti akan mengulitimu, mencambuk uratmu, lalu merobek mulutmu yang bau itu." Si tua hitam berlari ke anak tangga paling bawah dan memiringkan kepalanya ke arah lantai 5, berteriak dan mengumpat. "Hahaha, kau tidak bisa bangun? Kau tidak bisa bangun? Marahlah kau si bodoh bau, dasar lemah, dasar kau yang lemah." Suara anak kecil itu memancing si tua hitam. Bersambung.